Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, ada yang mengatakan apabila hidupmu terasa hampa dan berantakan, maka mulailah dengan memperbaiki cara sholatmu dan waktu sholatmu. Saya pribadi sangat setuju dengan pernyataan ini. Bagaimana tidak? Sholat adalah cara kita menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Cara kita berinteraksi, meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala, pencipta kita. Nah, apabila caranya salah atau kurang tepat, tentu sholat kita akan berkurang kesempurnaan maupun pahalanya. Tidak ada kata terlambat untuk senantiasa memperbaiki tata cara sholat kita sesuai dengan ittiba dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting terkait sholat dan segala keutamaannya. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat walafiat seperti Mbak Mila dan Amin, para pemirsa yang hadir. amin. Semoga semuanya sehat ya. Jadi Amin, hari ini, amin. pagi ini kita semangat untuk menuntut ilmu sama-sama. Amin, amin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, melanjutkan tadi yang dibahas di awal atau yang disebutkan dalam mukadimah ya, bahwa sholat itu memang iya sih, saya pribadi dan rasa-rasanya kita semua mengamini ya. Sholat itu tuh menjadi semacam indikator buat kita, apakah hidup kita itu teratur atau tidak, lurus atau sesat. Tapi sebenarnya mungkin Pak Kiai, sebelum nanti kita membahas tentang mungkin bagaimana tata cara, apa saja keutamaannya, kenapa ya sholat itu bisa menjadi indikator yang melihat bagaimana kondisi hidup kita? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Mbak Mila dan para pemirsa. Kita bersyukur di pagi hari ini kita memulainya dengan yang baik. Setelah sholat subuh, kita berzikir, berdoa, kemudian kita taklim, mencari tambahan wawasan keilmuan. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita berkah. Amin. Nah, berbicara tentang sholat ini, sebenarnya ketika Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang nanti diperiksa di yaumil qiyamah itu, ketika dihisap yang pertama itu adalah sholat. Iza sholuhat sholuha sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, yang lainnya akan dinilai. Bagus, ya. Kalau sholatnya jelek, maka yang lainnya nggak diperiksa sama sekali. Dibungkus, dibuang saja. Nah, itu sebenarnya kandungan makna dari hadis itu dalam sekali. Iya, betul. Betapa ukuran orang mengeluarkan harta, ya, zakat, pergi haji dengan harta, ukuran seseorang itu melakukan puasa, lahir dan batin itu sangat digantungkan dengan sholat. Dari sini sebenarnya kita bisa memahami bahwa nggak boleh main-main dengan yang nomor satu ini, yang sholat ini. Pertama, memang dia diberikannya secara spesial. Kalau kita pada pembahasan Isra dan Mi'raj, dia tanpa melalui perantaraan malaikat. Iya, tapi diterimanya langsung. Langsung. Yang kedua, ternyata sholat itu banyak sekali. Pertama, orang kalau sholat, melakukan sholat secara rutin, maka dia sudah dididik untuk menjadi orang yang disiplin. Ya. Nah, perusahaan mana yang tidak mendasarkan keberhasilannya dengan kedisiplinan? Yang kedua, orang yang sholat itu sangat jujur. Pada saat dia takbiratul ihram, artinya takbir yang mengharamkan, pada waktu itu dia sudah belajar kejujuran. Halal punya sendiri, kalau lagi sholat dia tidak mau melakukannya. Jadi, dan yang kita masih banyak lagi bahwa sebenarnya kenapa dia mesti sholatnya di masjid, pada di rumahnya lebih bagus. Iya. Pertama itu maknanya tinggalkan yang kamu punya, tinggalkan yang kamu cintai. Di tempat ini kamu cuma berharap beraudiensi dengan Tuhan. Nah, ketiga, yang keempat, bahwa orang yang melakukan sholat itu berjamaah itu adalah miniatur masyarakat, miniatur sebuah negara.
Jadi kalau pengen Iya. mengukur satu masyarakat itu, satu Lihatlah. klaster, satu Iya. kelompok itu, bagus Setuju, Pak Pak enggak? Kiai. Datang saja. Apakah Lihat di masjidnya masjidnya? gitu Ya. ya, ramai atau tidak misalnya. Masya Nah, Allah, kalau betul. masjidnya banyak yang hadir, pasti masyarakat situ baik. Betul, betul, betul. Nah, kemudian bagaimana shopnya? Kalau lurus-lurus, masyarakatnya mudah diatur. Iya, 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 iya. Nah, itu kenapa dia menjadi sebuah parameter untuk Parameter, ya. kegiatan kehidupan yang Setuju. lain. Jadi kalau kita mau tarik ya sebenarnya Pak Kiai, ini menarik. Maksudnya kita tuh jadi muhasabah sebenarnya. Sholat itu tuh luar biasa ya. Dari impact ke diri kita sendiri. Melatih diri kita sendiri untuk disiplin, melatih kecintaan kita pada Rob. Kemudian dari level sosial begitu ya. Bagaimana misalnya kita berjamaah, kita datang ke masjid, ada pemimpin, ada imam, ada makmum. Bagaimana barisan softnya harus rapat. Itu kan menjadi sebuah gambaran, sebuah refleksi bahwa sholat itu menjadi cerminan ya kehidupan ukhuwah Islam yang kuat ya Pak Kiai. Jadi rasa-rasanya betul kalau misalnya kekuatan Islam itu dilihat bagaimana kualitas sholatnya juga ya Pak Kiai. Ya, betul. Iya, ya. Bahkan kalau mau melihat kekuatan umat Islam, Umat lihat Islam, saja sholat subuh berjamaahnya. Betul. Nah ini. Kalau sholat jumuhnya berjamaah banyak Banyak full dijamin misalnya. masyarakat di situ kuat. Hmm. Nggak mudah dipengaruhi oleh apapun. Allah ya Rob. Nah sekarang kita tinggal melihat diri sendiri. PR-nya masih banyak nggak nih gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Masya Allah. Nah bicara soal ini karena tadi menyinggung kemudian masjid dan juga sholat berjamaah. Menarik sekali kalau kita bicara soal masjid. Masjid itu sebenarnya Pak Kiai, masjid itu kan bayangan kita tuh masjid ya, bayangan saya. Orang yang masih fakir nih ilmunya. Ya bangunan yang megah ada kubahnya. Tapi sebenarnya hakikat masjid itu apa sih Pak Kiai dalam konteks Islam tuh? Ya, baik, kata masjid itu adalah isim makan, nama tempat Nama tempat. yang akar katanya itu sajadah yasjudu, sujud. Berarti masjid itu tempat sujud. Tempat sujud itu adalah tempat di mana seseorang itu membuat spesial, tidak boleh dicampur adukan itu. Dalam hadis banyak ya sahabat Nabi yang minta diundang Nabi ke rumahnya. Kemudian mana kamar yang mana, bagian yang mana yang dijadikan masjid. Masjid. Oh, oke. Ya, jadi undangan dijamu, kemudian dia pingin punya masjid sendiri. Artinya tempat sujud, tempat sholat. Maka Nabi mengatakan ini saja kau menjadikan tempat sujud. Itu mengapa setiap rumah hendaknya ada masjid. Ada masjid. Ada tempat sujud sehingga dia ada pintunya sendiri terpelihara. Ya. Itu lebih bagus kalau rumahnya besar. Kalau rumahnya besar. apalagi masih ngontrak kan repot ya Pak Kiai ya. Ya. Ya udah yang ada aja gitu Nah, ya. kalau kita rumahnya kecil, kita masih ngontrak, nggak muat, maka kita sajadah kita itulah masjid. Nah, betul. Jadi pada saat kita menggelarnya itu, maka itu sajadah itu secara otomatis khat ya, garis yang sudah kita tentukan di mana ukurannya kaitannya orang nggak boleh melewati di situ. Oke. Berarti kan ada tuh Pak Kiai misalnya kalau kita lagi sholat berjamaah ada di musola atau di masjid begitu ya. Kalau kita sujud itu tuh kan ada pembatas yang Sutroh namanya. Sutroh, betul. Ya. Jadi diingetin sama Kiai, sutroh. Jadi itu benar-benar tidak boleh dilewati ya Pak Kiai ya. Sebenarnya kalau kita sudah menggunakan sajadah, Oke. Itu nggak sudah perlu sebagai lagi. tanda ya. Oke. Karena dalam sutrah itu kalau Nabi melakukannya itu di padang pasir. Maka yang dilakukan itu bila ada batu atau apa-apa atau penghalang itu dijadikan batas. Suatu saat ketika tidak ada penghalang maka Rasul menggaris di garisnya itu. Iya. Maka itu garis itu adalah batas di mana orang nggak boleh melewati. Oke, paham. Nah, berarti sajadah itu sama dengan khutut ya, garis yang kita menentukan, garis demarkasi lah Ya, kita anggap yang nggak boleh, ya, betul. dilampaui oleh Dilampaui. orang lain. Jadi kalau misalnya tapi kita nggak bawa itu tadi ya Pak Kiai, kondisinya misalnya kita nggak bawa sajadah atau tidak bawa tanda gitu, misalnya tas kita taruh di depan boleh ya? Memang seperti itu ya. Memang Dan seperti harus itu. ada. Jadi Iya. orang itu apalagi kalau di tempat publik ya, orang berseliweran memang harus ada tanda. Iya, betul. Jadi apa saja, HPK atau saja tas, apa sajalah. Berarti batas yang tidak boleh kemudian dilewati adalah sejauh sujud ya Pak Kiai? Sejauh yang kita tempat- beri batas. Oke.
Jadi kalau misalnya sudah melewati batas ya boleh aja orang Boleh lewat. orang lewat enggak masalah. Kadang-kadang saya pernah soalnya, misalnya ada orang sholat, sebenarnya kan masih ada space. Kosong. Nanti ya, Mbak nggak boleh Mbak lewat karena ini. Padahal kan sebenarnya nggak batasnya sudah, apa-apa. sebenarnya tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Oke. karena dia sudah ada teritorialnya itu sudah Teritorial ada ditentukan. batasnya sudah jelas. Ya. Masya Allah, menarik sekali. Ini baru aja membahas satu poin, nanti masih ada lagi insya Allah. Iya, siap. Kita bahas di Iya. segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Hikam dari Mahat Ali Al-Arba'in Al-Ashraf Syafi'iyah, Jakarta, ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa sujud itu disebut paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya? Alasannya apa? Mudah-mudahan bisa berkenan untuk memberi jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Salat dan segala keutamaannya. Baru saja Pak Kiai kita mendengarkan pertanyaan dari Mas Muhammad Nurul Hikam di Jakarta. Sebenarnya sudah kita bahas ya di episode sebelumnya terkait keutamaan tempat sujud. Nah tapi boleh ini akan kita highlight lagi. Pak Kiai akan menjelaskan lagi sebenarnya kenapa kemudian kenapa pada saat kita sujud itu disebut sebagai apa ya, jarak di mana kita paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada dan khusus yang menyampaikan pertanyaan ini, ada informasi yang disampaikan secara jelas di dalam Al-Quran ketika iblis tidak mau Bersujud. sujud kepada Adam. Adam. Itu argumentasinya itu bahwa khalaqtahu min tin wa khalaqna min nar. Kau ciptakan Adam itu dari tanah, sementara kau ciptakan aku ini dari api. Dia menganggap api lebih tinggi dari tanah. Artinya dia menganggap kemuliaan itu asal. Ya, asal kejadian yang dianggap kemuliaan. Padahal kemuliaan itu sebenarnya bukan di asal. Nah, sungguh pun itu penilaiannya semacam itu. Sumber kita ini berarti nggak dibantah oleh Allah apa yang dikatakan oleh iblis itu, kita dari tanah. Jadi kalau sujud adalah paling dekat kita dengan asal kejadian kita. Setuju. Jadi kalau kita seandainya melihat hamparan bumi itu cuma sebagai tempat, maka dia tidak berfungsi mendekatkan diri dia kepada Tuhan. Tapi kalau dia sholat, ketika dia sujud, dia pahami. Pertama memang tunduk untuk sujud di tempat yang dimana kita ditentukan. Yang kedua kita paham. Yang kita tunduk, yang kita rendahkan kepala kita ini kepada tempat asal kejadiannya. Maka sebenarnya pada saat itu dia akan mengatakan, Antallah, anta Rabbuna, kau Allah, kau Tuhan yang pantas untuk disembah. Jadi betapa semakin dia kecil pada saat dia bilang, ya Allah saya asalnya di sini gitu loh. Nah, imajinasi seseorang pada sampai tahapan itu, maka dia dikatakan itu paling dekat. Karena kalau seperti dulu saya pernah mengatakan, semakin kita kecilkan diri kita, maka semakin besar. Tapi tidak akan besar Allah kalau kita sudah menggunakan kebesaran-kebesaran dalam tubuh kita. Jadi bohong itu sebuah pengakuan. Nah itu salah satu filosofi mencium tanah, sujud di bumi itu. Ya kenapa nggak boleh pakai karpet yang tebal, yang mewah. Yang mewah. Itu sebenarnya nuansa pemahaman tentang aslul ins itu lupa dia. Bahwa dia sebenarnya aslinya itu dari yang dia dekatkan itu. Jadi sholat itu mendekatkan kepada inti keaslian dari manusia. Setuju. Masya Itu yang dimaksud dekat. Betul. Dan saya mencoba sebenarnya, sudah mencoba Pak Kiai. Jadi di rumah sholat
coba deh udah nggak usah pakai Ya. sajadah. Rasanya memang Masya Allah berbeda. Iya. Berbeda. Jadi begitu menyentuh lantai tuh, iya ya bener ya memang ya kecil gitu. Nggak ada batas. Nggak ada batas, Iya. betul-betul. Apalagi kalau memang betul-betul dihayati ya Pak Kiai, itu rasanya luar biasa. Masya Allah. Nah bicara soal tempat sujud ini juga menarik. Bahwa sebenarnya apakah betul Pak Kiai, tempat sujud pada saat kita melaksanakan sholat itu juga kelak akan bersaksi di depan Allah bahwa Iya. bumi tempat kita ini melaksanakan sholat dan kita bersujud di atasnya, itu akan bersaksi juga kepada Allah. Ya, ada sebuah hadis yang kedudukannya itu hadis itu mauquf, artinya sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Dikatakan bahwa bumi di mana ya yazkurullaha fihi min salatin wa dzikrin, tempat di mana dia salat, tempat dia berzikir, iftakharat mahaulah. Semua yang ada di sekelilingnya itu senang, dia bangga dengan ada orang yang mau berdiri kemudian dia sholat dan dia sholat. Jadi rumah itu, bangunan itu, bumi yang kita pijak itu, dia merasa senang ketika kita memilikinya dan kita di situ dijadikan dirinya sebagai sarana untuk bertemu Tuhan. Ya, iftakharat mahaulahu. Semuanya bangga. Wa yad'u lahu, dan semuanya yang ada di lingkungan itu, tanah, pepohonan, semua bangunan itu mendoakan. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni orang ini. Ya. Allah marhamhu, ya Allah kasihani orang ini. Hanya saja kita tidak mendengar. Seandainya orang itu mendengar bahwa sebenarnya pada saat kita melakukan sholat itu kita sudah pingsan dari lantaran ternyata yang dia nyatakan itu benar. Semuanya bersaksi. Yashhaduna ma fa'alna. Mereka menyaksikan apa yang kita lakukan. Masya Allah. Waduh, dari begini aja tuh saya sudah mulai, ya ampun, ternyata kemuliaan sholat yang kita lakukan tuh sebegitunya. Kalau kita kemudian meresapi itu dalam setiap sholat, wah akan bagaimana ya? Mesti hati kita tuh akan penuh ya Pak Kiai ya. Ini kenapa perlu ya kita sebenarnya bukannya ingin membanggakan. Kajian kita ini tidak fikih ya, bukannya fikih, tetapi lebih kepada tasawuf. Itu lebih banyak bagaimana merancang, mengarahkan, mendorong orang apa yang kita lakukan ibadah itu jangan semua fisiknya saja. Bagaimana hati kita terlibat dan lain sebagainya. Ini memang menjadi titik tekan dalam kajian ya tasawuf Al-Ghazali ini. Iya, jadi ya itu tadi ya, karena belajar terus tasawuf sama Pak Kiai ini mudah-mudahan ini energinya nih jadi Masya Allah ya. Jadi begitu ya, bahwa hati itu nggak cuma ibadah fisik yang kita lakukan, bagaimana tapi mengumpulkan ya energi dalam hati. Iya, betul. Jadi semua tubuh itu juga ikut merasakan ya Pak Kiai ya. Betul. Masya Allah. Jadi betul akan bersaksi dan semua yang ada di keliling kita. Pak Kiai, saya sempat mendengar seperti ini. Jadi baiknya itu ketika misalnya mungkin kita melakukan sholat fardu atau kemudian disambung dengan sholat sunnah, kita berpindah tempat supaya memperbanyak tempat-tempat yang kita jadikan tempat sujud. Itu memang afdolnya seperti itu. Nah, ada dua orang yang punya pandangan dan dia mensikapi dari pandangannya. Yang pertama ini, jadi seperti saya punya guru, salah seorang guru saya itu begitu, kalau dia sholat yang wajib, kemudian dia zikir, dia doa, kemudian dia mundur satu langkah, kemudian ba'diyah, sholat ba'diyah. Setelah itu kalau di maghrib dia melakukan sholat awabin, 8 rakaat. 8 rakaat berarti kan 4 langkah. Iya. Ya, maka jadi pindah terus gitu. Pindah terus. Awalnya saya pikir kenapa dia sholatnya pindah-pindah. Ya. Oh, jangan-jangan menghindar supaya tidak menerima tamu setelah Isya gitu ya. Iya. Karena waktu itu karena sholatnya dia itu selesai sholat awabin dia langsung masuk kamar. Sehingga zikir khusus yang dia nggak mau tamu. Dan benar memang nanti dia terima tamunya setelah Isya. Antara maghrib sampai Isya itu dia tidak mau menerima. Caranya seperti itu. Sehingga nggak ada kesempatan orang untuk berdekatan bersalaman. Nah yang kedua, orang mengambil pemandangan justru dia tidak pindah-pindah. Justru tidak pindah-pindah? Iya, jadi dia umpamanya di masjid ya. Dia sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Kalau sholat taraweh, dia nggak pindah-pindah. Tempatnya di situ aja. saja. Iya. Bahkan sampai terkenal
jangan ini ada Ini yang punya. iya, betul, Gitu loh. betul. Padahal nggak ada tanda ya. Iya, iya. Saking lamanya. Sakingnya. Karena Setuju. 40 tahun dia sholat di masjid, dia nggak pernah pindah-pindah. Gitu. Iya, ada Nah, yang ketika seperti dia tanya, maka dia argumentasinya tidak ini yang jadi itu. alasan. Oke. Tetapi dia mengatakan bahwa apa itu yanzilur rahma alal istiqomah. Turunnya rahmat itu dari lantaran kita istiqomah. Istiqomah itu maknanya jangan berubah-ubah. Situ ya udah situ terus. Aja ya, oke. Maka suatu saat dia akan mendapatkan, kalau 40 tahun, 50 tahun dia di situ, maka pemahaman yang dia lakukan itu ya pasti dia akan berulang mendapatkan rahmat itu. Masya Allah. Jadi nggak Jadi pindah-pindah. sebenarnya kita tinggal Mau pilih yang mana? pilih aja yang mana ya. Iya. Mau yang tadi memperbanyak, mau yang milih satu supaya apa ya jadi itu juga akan bersaksi bahwa selama misalnya si fulan 40 tahun tidak pernah bergeser misalnya di tempatnya, Masya Allah kan. Luar biasa. Sampai iqamat sudah selesai orang baru ngisi. Allah, ya. Berarti orang itu mungkin sakit atau apa. Nah, buat Mbak Mila dan para pemirsa, Iya. dua-duanya lakukan. Oke. Jadi ilmu itu begitu Iya. diamalin. Iya, betul. Saya mau ngamalkan ini, pindah-pindah. Pindah. Suatu saat kitanya kurang fit Iya. tubuhnya. Kita makanya mengamalkannya pendapat yang Oke. istiqomah. Masya Allah. Tuh kan Islam itu mudah. Iya. Tinggal pilih yang mana yang sesuai ya Pak Kiai ya Iya. dengan kemampuan dalam diri. Oke, Pak Kiai kita harus jeda dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Salat dan Segala Keutamaannya. Saking tadi banyak membahas tentang sujud dan lain sebagainya, Pak Kiai, kita masuk tata cara salat sebenarnya Ya. di segmen 3, tapi nggak apa-apa lah. Pak Kiai, jadi gimana? Apa yang perlu kita perhatikan nih sebelum kita melaksanakan salat? Hal-hal teknis misalnya atau nanti Ya. kesiapan hati misalnya. Baik, yang pertama setelah kita sudah berwudu, sudah selesai, maka kita harus perhatikan pakaian kita. Perhatikan pakaian. Pakaian Oke. kita, terutama najis, ya, di pakaian, di badan, di tempat sujud. Kita cek betul. Apabila sudah memenuhi kriteria suci, ya, sudah memenuhi kelayakan, maka kita pastikan. Kalau di rumah barangkali tidak penting, tapi kalau di tempat lain, di tempat kita di mana bukan asli di situ, maka kita harus yakini benar bahwa kita menghadap kiblat. Iya, betul. Nah, seperti kadang-kadang kita masih lihat juga ya di rest area di tempat-tempat umum, sajadah yang satu madhab ke sana, yang satu Iya. madhab ke sana. Karena memang tidak ada petunjuknya. Tidak ada petunjuk. Saya Nah, pernah saya salah hal menganjurkan kepada para pemirsa bahwa kita kan sudah ada teknologi. HP kita itu bisa diinstal mencari kiblat Kiblat. itu mudah. Nah, maka dengan cara itu, ini hukumnya wajib. Dalam hukum Islam ini bukan persiapan yang sifatnya sunnah. Ijtihad mencari kiblat itu hukumnya wajib. Ya, mencari wajib. Nah, jadi kalau dia sudah buka HP-nya, oh arahnya ke sana. Apapun bagaimanapun orang mengatakan dia sudah punya pendirian. Nah, kalau kita sudah mengukur ternyata ada orang tidak menghadap kiblat, maka kita pegang pundaknya. Pegang pundaknya, maka kita belokkan ke arah yang berapa, apa yang kita maksudkan itu. Yang kiblat. Nah, orang harus sudah mengerti apabila diluruskan berarti kiblatnya salah. Oke, jadi jangan kaget terus tiba-tiba, ngapain nih, nggak boleh, nggak usah gitu Dan ya. ini memang dipegangnya Ada pundak. Pundak, Pelan-pelan diarahkan berarti kita salah menghadap. Yang lebih terpenting yang menurut Imam Al-Ghazali sebenarnya ada beberapa hal ya yang mesti dia menghindarkan. Dia tidak boleh dalam keadaan menahan. Oh, menahan tuh maksudnya menahan hajat, Nah, pakai. menahan buang hajat besar, Oke. buang hajat kecil, lapar, haus, urusan yang tidak dituntaskan itu nggak boleh. Bahkan kalau waktunya cukup dan dia pengantin baru ada hajat, maka tunaikan dulu. Oke. Karena nggak Tuh, boleh kan. ketika dia sholat itu punya keinginan.
Orang yang sholat pada saat itu dia punya keinginan, pasti sholatnya dia ingin Yang mempercepat. fokus. Betul, betul. Kemudian dia tidak jenak, dia lupa bahwa dia sedang audiensi dengan Tuhan. Jadi betapa Imam Ghazali mensyaratkan tentang persiapan ini Nggak boleh main-main tidak, bahkan yang paling inti dalam sebuah sholat itu bagaimana seseorang itu khusyuk. ya. Iya, Nah, iya. para pemirsa nih yang menjadi stressing pointnya begini, kalau fuqaha, Oke. maka kajiannya itu kalau dalam takbiratul ihram sudah khusyuk, sudah dianggapnya sah. Allahu Akbar. Saya sholat ini karena Allah. Atau makmuman, imaman. Sudah dianggap sah karena kriteria rukun dan syaratnya Sudah terpenuhi. Tapi kalau dalam kajian tasawuf, Tasawuf. bagaimana dari mulai A sampai Z, Z itu harus benar-benar berkesinambungan dia juga. terlibat secara langsung zahiran wa batinan. Lahir batinnya. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau orang diingatkan ini, diingatkan itu, berarti nanti besok mesti dicek dulu apa yang belum. Udah nih, udah selesai belum nih urusannya, Selesai. jangan sampai ke bawah-bawah ya Pak Kiai. Nah Imam Ghazali menganjurkan baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ini sebelum sebelum sholat. takbiratul Oke. ihram. Oke. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, nas. malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, Menghilangkan berlindung waswas. dari segala waswas. Ya. Minal jinnati, Jinnati, dari bangsa jin jin itu dan yang manusia. mengintervensi eksternal. Wanas, manusia. Manusia. Artinya Dia dia dari sendiri. internal juga keinginan ini, ketinggian itu. Nah, itu yang diambil. Itu yang dibawa itu ke mall, itu yang yang dibawa. Itu PR sekali Mas. Iya. Maksudnya kayaknya hampir setiap sholat tuh kita PR deh Pak Kiai ya. Iya. Maksudnya supaya tetap fokus, konsentrasi, bisa khusyuk itu seperti itu ya. Jadi memang melepaskan itu penting. Tafrik gitu namanya. Tafrik ya. Nah, itu jadi gunting dulu. Gunting dulu. Diem. Makanya sholat Tapi Pak Kiai- jangan terburu-buru. Iya sih. Nah misalnya kondisinya mungkin kita waktu sholat sudah mepet. Terus kita mungkin ya itu tadi sebenarnya ada, aduh ini harus buang hajat dulu nih. Tapi kan waktu sholat udah mepet nih, kalau nggak sholat sekarang nanti waktunya habis nih. Maksa sholat tapi kondisinya dia menahan juga gitu. Baiknya Nah, diukur maknanya mepetnya itu. Kalau masih bisa masih salah. sampai dengan ruku, lebih bagus dia buang air. Jadi umpamanya ya 5 menit, sisanya 5 menit, Iya. 7 menit. Dia mengupayakan karena memang tidak kuat, dia buang air itu 4 menit dengan plus ya bebersihannya. Walaupun dia cuma mendapatkan takbiratul ihram di ruku yang pertama, Iya. Allahu Akbar. Lebih baik dia buang hajat dulu. Ketimbang dia 4 rakaat Rakaat dalam full, satu tapi- waktu yang utuh, tetapi pasti dia terburu-buru karena dia menahan. Nah, wanita itu maghrib ke isya itu, ini bukan yang sana Mbak Mila nggak termasuk. Dia kalau udah punya wudhu, apalagi dia sudah make up, dia Iya. males berwudhu lagi, make up Kadang-kadang lagi. begitu memang Pak Iya, Kiai. maka dia akan nahan. Ini yang sana nih, bukan oke, yang oke, sini oke, ya. oke. Nahan, karena apa? Sayang. Iya, iya. Oke, jadi memang harus, apalagi urusan makan juga gitu ya Pak Kiai ya. Nah, Karena aduh, apalagi kalau bunyi kerucuk-kerucuk gitu kan Ya, nggak makan enak dulu, juga. nggak Jadi boleh. makan dulu ya, nggak apa-apa gitu ya. itu al-manhiyat, bagian dari yang mesti dijaga, al-mani' yang mesti dihindarkan karena dia nggak akan, dia mengatakan sholat tetapi kualitas sholatnya rendah. Iya, level kita nih makomnya sudah bukan lagi makomnya ini aja ya, ibadah Mestinya fisik. jangan. Kita harus naik level nih. Bagaimana Nah. hatinya sekarang, pikiran, hati, seluruh tubuh gerakannya itu sudah fokus ya. Ya, Masya Allah. Dan itu ya itu pimpinannya ada di hati ya Pak Kiai. Masya Allah. Pak Kiai menarik banget, tapi ini waktunya sudah terbatas. Ini kita harus berpisah dulu Pak Kiai. Insya Allah nanti Baik. pengen dilanjutkan lagi pembahasan tentang Insya sholat Allah, ini. insya Allah. Apalagi nanti bahasnya tentang khusyuk ya Insya Allah Pak Kiai ya. Nanti Insya bisa kita bahas di episode berikutnya. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah hari ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.